Film KKN di Desa Penari sukses menarik hati peminat film horor di tanah air. Diadaptasi dari kisah yang viral di media sosial pada tahun 2019 silam, siapa sangka film KKN di Desa Penari digandrungi masyarakat. Di balik kesuksesan KKN di Desa Penari, cetak rekor sebagai film nomor 1 terlaris di Indonesia. Rupanya, segelintir kejadian mistis turut dijumpai. Konon, selama proses syuting beberapa pemain alami kejadian di luar nalar. Tidak hanya itu, proses syuting yang menggunakan ular asli juga menjadi tantangan tersendiri lantaran insting hewan yang terkadang sulit dikendalikan. Akui sampai 10 kali berganti ular, seperti apa pengalaman para pemeran selama proses syuting KKN di Desa Penari? Punya ikon yang menjadi daya tarik tersendiri, sosok Badara Wuhi yang konon merupakan pilar utama dari film tersebut, diyakini merupakan jelmaan makhluk tidak kasat mata yang kerap berwujud menyerupai penari. Tidak heran, para praktisi spiritual pun turut tertarik untuk membahas kisah yang viral itu. Benarkah sang pemeran Aulia Sarapun sampai punya pengalaman tidak terlupakan kala berperan sebagai Badara Wuhi? Memang, di balik suksesnya film KKN di Desa Penari, hingga kini satu-satunya misteri yang belum terpecahkan ialah lokasi asli dari kejadian KKN di Desa Penari. Simpang siur daerah yang diduga sebagai TKP dari cerita yang viral itu. Lalu, di manakah lokasi sebenarnya dari kejadian KKN di Desa Penari? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Film KKN di Desa Penari sukses mencetak rekor sebagai film Indonesia nomor 1 terlaris sepanjang masa. Sejak tayang perdana 30 April 2022, begitu hebohnya antusias masyarakat. Tapi, di balik kesuksesan itu, rupanya para pemeran dan kru alami sederet kejadian tidak biasa. Lantas bagaimana Tisa Biani dan sederet pemeran tokoh lainnya menceritakan pengalaman seru dan penuh ketegangan saat menjalani proses syuting film bergenre horor tersebut. Alhamdulillah udah dikasih kesempatan pernah. Jadi yang pas ini tuh nggak terlalu kaget banget gitu. Cuman memang bedanya ini syuting KKN di Desa Penari yang memang genrenya horor gitu. Jadi ya pastinya kita sebagai pemain ya terbawa suasana lah gitu sama si skripnya. Kita kebetulan di KKN di Desa Penari sampai disediain coach dialek Jawa gitu ya. Jadi karena saking memang benar-benar prepare biar seluruh pemain tuh menguasai dialek si Jawanya itu. Jadi benar-benar kita sebelum reading kita latihan dulu nih mana bahasa yang perlu diganti dengan bahasa Jawa gitu. Jadi biar pas kelihatan di adegan tuh benar-benar meyakinkan orang kalau kita tuh orang Jawa loh. Aku dalemin perannya mungkin hampir sama seperti yang lainnya ya. Cuman aku lebih concern di bukunya ya. Mungkin jadi aku sebelum syuting kita ada baca buku dulu untuk mendalami si jiwa si Nurnya. Terus aku juga di sini kan ada adegan kesurupan ya. Dan adegan kesurupannya juga mungkin beda dari film-film yang lain karena di sini harus berdialek Jawa, berbahasa Jawa dan di mana tuh kayak harus benar-benar pure seperti orang Jawa asli gitu. Jadi makanya itu tantangan yang berat sih buat aku. Itu mah kecapean kali ya. Mengalami gangguan-gangguan kayaknya aku rasa di
syuting film KKN di Desa Penari bukan cuma aku doang sih yang kena pengaruh si mistisnya, tapi ada Kak Dinda juga ya. Semua talent di KKN di Desa Penari pasti merasakan hal mistis sama seperti Pak Prabu ya kan? Oh ya? Pak Prabu merasakan Saya yang juga, membawa kan? mistisnya memang. Ya, waktu itu emang ada kejadian aku sempat ada blackout sedikit jatuh gitu, mungkin karena kecapean juga, tapi kita juga sedang syuting di area yang cukup berbahaya ya waktu itu, dan adegannya juga cukup serem. Zona jadi, merah. Zona merahnya daerah sana, jadi kayak emang kita udah diwanti-wanti untuk hati-hati ya, jaga sikap, jaga ini gitu. Hampir ada yang kesurupan atau ada yang ada problem, tapi detailnya saya nggak tahu, mungkin bisa tanya lebih ke sutradara. Saya ada lihat beberapa teman, maaf ya, seperti Tisa misalnya agak pernah juga gitu dapat apa ya, nggak tahu gangguan atau apa, tapi pada saat syuting dia hampir setengah sadar gitu. Itu Tisa ya, bukan saya. Kalau saya sih alhamdulillah nggak ada ini. Waktu itu kalau nggak salah di mana ya, di Gunung Kidul ya, karena banyak penonton lain gitu, banyak orang yang hadir pada waktu kita. Nah, saya melihat itu ada penonton atau apa ya, masyarakat yang kesurupan yang katanya dari tokoh penari itu. Bukan hanya karena kejadian mistis yang dialami para pemeran di lokasi syuting KKN di Desa Penari, tapi salah satu kejadian yang tidak akan terlupakan ialah proses pengambilan gambar ketika menggunakan ular asli. Gunakan ular jenis piton, siapa sangka para pemeran yang turut beradegan bersama ular sampai alami pengalaman tidak terlupakan. Di antaranya bahkan sempat tergigit lantaran sulitnya kendalikan ular tersebut. Akui sampai 10 kali berganti ular lantaran tidak merasa cocok. Seperti apa pengalaman para pemeran ikon di Desa Penari ketika beradu peran bersama ular asli. PR-nya emang panjang banget, sampai milih ular juga lama ya Pak Awi ya. Berapa kali ganti ya ularnya? Kenalan di awal. Nah, yang akhirnya jadinya kita ngebuat sebisa mungkin ngasih roh untuk semua karakter yang ada di situ. Kita kompak bareng-bareng sebagai tim KKN nih yang akan mainin karakter-karakter kita untuk ngisi adegannya. Pertama kali ya kebetulan dapat tantangan dari Pak Manoj. Ngomongnya kayak bakal ada adegan sama ular. Ternyata saya dililit ya Pak ya. Pas udah oke sign kontrak, wah Dinda dililit Pak. Bangun chemistry dulu ya, bilang ular ya. Syaratnya berani nggak sama ular? Pertanyaannya itu doang loh awalnya. Tapi saya nggak dijelasin dililit, terus udah gitu pas lagi workshop, kebetulan ularnya kurang cocok. Jadi Pak Awi waktu itu minta berapa kali ganti ular ya Pak? Takut banget pastinya. Takut kalau kalian lihat video workshop sih kelihatan banget muka Dinda udah sampai pucat. Nggak terlalu masalah sama saya karena saya terbiasa yang namanya syuting di hutan itu hampir setiap film saya. Dalam film KKN di Desa Penari, sosok Badara Wuhi digambarkan dalam wujud wanita cantik yang merajai Desa Penari. Lalu, pengalaman apa saja yang dialami Aulia Sarah sebagai pemeran dari karakter Badara Wuhi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Sosok Badara Wuhi adalah pilar utama yang mensukseskan film KKN di Desa Penari. Digambarkan sebagai sosok penari bertubuh ular yang merupakan jelmaan dari makhluk tak kasat mata. Lantas, keberadaan Badara Wuhi menarik perhatian para praktisi spiritual. Mengacu pada kisah KKN di Desa Penari yang sempat viral pada tahun 2019 silam, benarkah sosok Badara Wuhi memang benar adanya? Ini sosok Badara Wuhi, jadi sosok siluman ularnya. Sosok ini dalam bentuk sebenarnya itu sosok perempuan cantik, Mas. Jadi perempuan yang dia menggunakan selendang dan baju penari.
Dan sosok ini yang terkadang dia merasuki penari-penari untuk melakukan tarian, karena tarian yang bersifat itu adalah tarian bersifat magis. Jadi ada sosok astral yang dia menggerakkan sehingga penari ini lantaran dikendalikan, dia pertama gerakannya luas, lalu tidak cepat capek pas itu. Dan yang jelas orang lihatnya itu kayak keluar inner beauty-nya. Tapi saat penarinya ini raganya sudah lepas, dalam artian sosok astralnya sudah pergi, si penari raganya ini akan sakit, akan merasa capek sekali. Tapi nanti disuruh ngulang nari lagi dia nggak bisa. Jin astral yang dia menghuni kampung penari di sini gaib ya, saya bilang. Sosok ini digambarkan yang tadi mengiringi, terus anak-anak ular kecilnya, sama ada background gunung dan hutan. Yang satu kan menjadi ini Mas, menjadi suaminya siluman ular. Kalau misalnya dia dirasuki oleh roh penari, ada memang yang dirasuki oleh roh penari, dan dia juga bisa menari berjam-jam tanpa perasaan capek dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari si spirit ini apa sih? Ya tentunya dia masih punya pesan, dan dia juga masih punya misi yang belum selesai. Memang kadang pada beberapa kasus ada roh hantu yang ada hantu yang menikah dengan manusia, melakukan kegiatan, melakukan hubungan terlarang lah ya dengan pacarnya di situ, adalah merupakan sebuah hinaan sebetulnya untuk si penari itu sendiri. Jin yang mengganggu di sana itu adalah sosok si penari dan jelmaan ular, intinya kayak gitu. Agak mirip, tapi kalau dari foto yang beredar yang aku lihat sih emang bukan foto. Kalau nggak salah itu foto ada orang yang berdiri di depan itu ya. Itu enggak sih, aku nggak ngelihat di situ. Aku ketemu pun sosoknya sangat amat cantik banget. Dia kayak ada selendangnya gitu, kayak pakai baju kemben, ada selendangnya, bener-bener kayak kayak penari-penari yang disewa sama kerajaan zaman dulu. Tapi di belakang dia itu selalu ada sosok ular yang memang menjaga dia. Tentu bukan hanya kisah tentang Badara Wuhi, sosok Auliasara begitu lekat dengan karakter yang satu ini. Ya, dinobatkan sebagai pemeran Badara Wuhi menjadi sebuah tantangan tersendiri. Mulai dari belajar melakukan tarian khas hingga mengakrabkan diri dengan ular. Seperti apa kesan Auliasara kala memerankan karakter Badara Wuhi? Tapi menurut aku kayak Badara Wuhi udah cukup jelas ya karakternya, dia kuat kan. Terus juga memang tujuannya dia mau mengambil jiwa salah satu dari anak-anak KKN ini gitu. Untuk kesulitannya sendiri sih ya kurang lebih sama ya kayak Tisa dan Agni gitu. Ada latihan nari, terus juga latihan berbaur dengan si ularnya ini, dan kebetulan alhamdulillah aku nggak takut sama ular gitu. Dan benar tadi diceritakan kalau misalkan ada ular yang size yang kecil itu ada sekitar 100-an. Itu lumayan deg-degan sih di situ aku. Karena emang benar pas mau take, ular tuh menyebar. Aku takut banget di situ, dan tapi alhamdulillah lancar. Iya, sebulan. Sama dan, kita bareng-bareng. Selama kita di Jogja pun kita tuh selalu tetap latihan nari gitu, bahkan di hotel juga gitu. Dan di hutan ya kan, dengan keterbatasannya gitu, kayak kita sambil nungguin teh kita tetap latihan nari gitu. Kedinginan sih enggak ya Mas, mungkin kalau misalnya nari malam-malam sampai pagi gitu lebih ke masuk angin ya. Setelah cerita horor KKN di Desa Penari viral, lokasi kejadian peristiwa tersebut pun menjadi tanda tanya besar. Lantas di mana sebenarnya lokasi KKN Desa Penari? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Seiring viralnya cerita horor KKN di Desa Penari,
Publik pun dibuat penasaran tentang di mana tepatnya lokasi yang menjadi latar cerita horor tersebut. Sejumlah daerah diduga netizen sebagai lokasi KKN Desa Penari. Teka-teki tentang latar waktu tempat ini pun belum diketahui pasti. Awal mula kisah tersebut viral, sang penulis menyebut kisah ini berlatar peristiwa nyata meski nama dan tempatnya disamarkan. Sejumlah daerah pun diduga sebagai lokasi KKN Desa Penari. Mulai dari di Rawabayu, Banyuwangi, Desa Darungan, hingga Desa Wonoboyo, Bondowoso. Konon, salah satunya diduga merupakan lokasi asli dari kejadian tersebut. Lalu di manakah sebenarnya Desa Penari itu berada? Ada yang mengatakan Banyuwanginya Rawabayu gitu. Dikatakan oleh salah satu pejabat daerah setempat. Mereka bahwa menjamin bahwa daerahnya pun tidak pernah digunakan aktivitas KKN. Ciri-ciri desa yang terdapat dalam kisah fiksi atau fiktif yang disebutkan dalam KKN Desa Penari itu memang ada beberapa daerah di Banyuwangi yang sama seperti itu gitu. Tapi aku berani bilang bahwa ini sebenarnya adalah kisah fiktif. Saya melihat dan menerawang ada beberapa sebagian cerita yang kayaknya enggak sama. Kalau pendapat saya, berita itu bukan hoax ya. Berita itu memang pernah terjadi, tetapi memang tidak di daerah Banyuwangi gitu. Mungkin kalau saya lihat lebih ke arah Jawa Tengah gitu. Karena ritual penari seperti ini pernah terjadi di beberapa daerah di Jawa Tengah di tahun 1970 sampai dengan 1976. Tempatnya itu seperti tempat yang dikutuk atau diasingkan dan tidak boleh dihuni oleh orang lain gitu. Nah, terlepas dari itu semua, terkadang mahasiswa dan mahasiswi ini mereka terlalu enjoy. Kalau desanya yang dimaksud itu sebenarnya ada, Mas. Jadi kenyataannya itu ada. Cuman yang penarinya, yang desa penarinya ini agak gaib. Jadi memang sulit secara dilacak, itu memang sulit. Tapi desa yang menjadi tujuan tempat kuliah kerja nyata itu ada. Kalau lokasinya ini benar di Jawa Timur, Mas. Tapi lokasi persisnya itu memang tidak boleh dikatakan. Karena nanti menjadi, ya kalau benar ini, kalau tidak itu. Tapi di mananya ini memang benar ada di suatu tempat. Kalau Desa Bondowoso yang tadi sempat lihat fotonya itu juga kayaknya bukan di situ deh. Karena emang makhluk yang ditemuin pas pertama kali ngelihat yang di hutan Bondowosonya sendiri itu udah beda sama hutan yang pas aku datengin secara astral. Kalau yang di sini apa, Kak? Kalau yang di situ aku lihat makhluknya lebih ke kayak macan ya, macan berubah menjadi manusia. Jadi lebih ke arah yang positif dan mereka menjaga daerah sana. Dari 3 desa yang tadi disebutin kayaknya masih ya agak jauh sih. Nama desanya itu sebenarnya bukan Desa Penari yang kayak disebutin. Tapi kenapa dia bisa disebut Desa Penari? Karena memang jin yang mengganggu di sana itu adalah sosok si penari dan jelmaan ular, intinya kayak gitu. Tapi kalau desa ini sendiri memang ada, tapi namanya memang bukan Desa Penari. Dan yang aku tembusin, jadi aku kan penasaran juga dong, kayak ini apa sih cerita yang lagi viral itu, cerita apa. Dan pas aku tembusin itu aku menembusi daerah yang memang lumayan jauh. Setelah kita masuk di perhutanan gitu, kayak ada hutan-hutan, kita agak masuk dulu, terus itu deket banget sama kaki gunung. Bicara tentang lokasi dari Desa Penari, sempat beredar informasi jika mereka adakan syuting di lokasi sebenarnya dari kisah KKN di Desa Penari. Menanggapi hal tersebut, Manoj Punjabi pun angkat bicara. Benarkah lokasi syuting para pemeran berada di lokasi sebenarnya dari kisah KKN di Desa Penari? Kita nggak di tempat asli, tapi kita cukup dekat dengan tempat asli supaya dapat real feel-nya. Kita syuting di daerah sekitar Jogja dan syuting production days-nya lebih dari 40 hari, syuting days-nya sekitar 34 hari ya, kurang lebih, dan banyak challenging yang challenge-nya cukup besar sampai setnya lengser lah, hujan waktu itu, tumbang banyak. Percaya ada, tapi yang nggak yang terlalu gimana-gimana. Emang Indonesia cukup hebat sih kalau untuk bikin film-film bertajuk horor ya. Kalau kamu tahu nggak sih cerita tentang KKN itu sendiri kan? Tahu sih ceritanya tahu. Aku pribadi ya emang ada manusia dan 2 dimensi itu kan, manusia dan setan itu emang ada. Cuman selagi kita
tidak mengganggu mereka, tidak mengusik mereka, insya Allah mereka nggak bakal mengganggu kita lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.